Suara Tabalong. Enak didengar dan perlu. Jadi, rodamin B adalah pewarna tekstil atau pewarna kertas berwarna merah keunguan yang biasa sering disalahgunakan untuk pewarna pada makanan atau pada minuman. Jika dilarutkan, warnanya akan berwarna merah berpendar. Apa sih bahaya rodamin B? Rodamin B akan berbahaya jika terkena mata, kulit, atau tertelan, yang akan mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, sampai dengan kanker hati. Ingat, setiap memberi makanan harus menerapkan checklist. Cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Mari kita semua memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Kenalikan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Hati-hati membeli kosmetik. Sebelum menggunakan kosmetik, agar selalu ceklik. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Bagi Anda yang ingin mengadukan permasalahan terkait obat, makanan, dan kosmetik, silakan datang ke kantor BPOM di Amuntai atau melalui akun media sosial, Instagram, Facebook, dan YouTube dengan mengetik BPOM HSU atau melalui nomor telepon 0527 60 61123. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Dari kawasan perkantoran Pemkab Tabalong, sedang Anda dengarkan 95,4 FM Suara Tabalong, enak didengar dan perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020, kita masih bisa bertemu di ruang dengar Anda dan masih diberikan kesehatan tentunya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali di program Talkshow Interaktif Radio Suara Tabalong. Kali ini pada edisi Kamis 25 Juni kita akan membahas terkait dengan materi keamanan pangan selama COVID-19. Sebelum kita menyapa narasumber yang hadir, saya ingin membacakan prolog sedikit bahwa menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, pangan juga harus layak dikonsumsi, yaitu pangan yang tidak busuk, tidak menjijikan, dan harus bermutu baik. Dan untuk membahas terkait dengan keamanan pangan selama COVID-19, di studio kita telah hadir narasumber kita dari Kepala Kantor Loka POM di Kabupaten HSU, Bapak Bambang Heri Purwanto. Dan langsung saja kita sapa Pak Bambang Heri Purwanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Halim. Oke, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat. Oke, Pak Bambang Heri Purwanto. Saya panggilnya apa nih, Pak? Pak Bambang. Pak Bambang. Oke. Pak Bambang selaku Kepala Kantor Loka POM di Kabupaten HSU, Pak ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, Kantor Loka POM atau biasa kita sering dengar BPOM itu kantor apa, menangani apa, Pak, dan letaknya di mana itu, Pak? Iya. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM itu adalah institusi pemerintah yang melakukan pengawasan terkait dengan keamanan obat dan makanan yang ada di Indonesia. Dan di Kalimantan Selatan ini ada 3 kantor perwakilan. Yang pertama yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin, yang kedua kantor BPOM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan yang ketiga kantor BPOM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk yang di kantor BPOM Kabupaten Hulu Sungai Utara itu ada 3 wilayah pengawasan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Nah,
Kemudian terkait dengan keamanan pangan nih Pak, khususnya selama COVID-19, nanti kita akan masuk ke pada pandemi COVID-19. Di masalah utama keamanan pangan ini Pak, mungkin ada Bapak bisa jelaskan bahan-bahan atau kandungan-kandungan apa sih yang tidak boleh terdapat pada suatu jenis makanan atau minuman sehingga tidak berbahaya bagi tubuh kita Pak? Ya. Ada 4 masalah utama keamanan pangan yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu penggunaan pemanis dan pengawet yang melebihi takaran, karena penggunaan pemanis dan pengawet ini ada batasan-batasan yang diperbolehkan. Ya. Yang kedua yaitu penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam pangan, seperti borak, formalin, pewarna rodamin B, pewarna merah, dan pewarna kuning metanyl yellow. Yang ketiga yaitu keracunan setelah mengkonsumsi pangan, yang biasa terjadi KLB. Terus yang keempat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan untuk dalam memasak makanan. Oke. Dan itu masalah utama ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian mengenai bahannya Pak, mengenai bahan yang berbahaya yang bisa saja terkandung dalam suatu pangan dan minuman itu apa aja Pak bahan yang berbahaya itu Pak? Jadi ada 3 bahan berbahaya yang perlu kita cermati. Yang pertama yaitu bahan bahaya biologi. Bahaya biologi ini bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Terus yang kedua yaitu bahan kimia, bahaya kimia. Bahaya kimia itu dapat berupa racun, bahan berbahaya seperti bahan berbahaya rodamin, formalin, borak, dan metanyl yellow. Terus yang ketiga yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik ini dalam bentuk benda ya, benda yang tercampur dalam makanan seperti rambut, kuku, staples, batu, kerikil, tusuk gigi bahkan. Nah, itu yang apabila dia terlarut dan kemakan itu bisa berbahaya, membahayakan tubuh. Oke, berarti ada 3 bahan yang berbahaya Pak ya? Iya. Ada bahan biologi, bahan kimia, dan bahan fisik. Iya. Nah, kemudian cara pencegahannya Pak dari masing-masing bahaya bahan tersebut mungkin seperti apa Pak? Mungkin dimulai dari bahaya dari bahan biologinya Pak. Cara pencegahannya seperti apa Pak? Untuk bahaya biologi ini kan terkait dengan bakteri, virus, parasit, dan lain-lain ya, yang terkait dengan mikroorganisme. Jadi cara pencegahannya yang pertama yaitu membeli bahan mentah dan pangan di tempat yang bersih. Jadi masalah kebersihan ini menjadi sumber utama. Yang kedua yaitu beli dari penjual yang bersih dan sehat. Kalau sekarang berarti pilih penjual yang memakai masker, selalu mencuci tangan. Terus yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak sempurna. Terus yang keempat, beli pangan yang disimpan dan disajikan dengan baik. Terus yang kelima yaitu konsumsi pangan dengan benar. Yang keenam, kemasan tidak rusak, karena untuk menghindari supaya tidak ada kerusakan di dalam makanan. Terus yang ketujuh yaitu tidak basi. Tidak basi Pak ya? Ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya Pak terkait dengan pencegahan di poin ini Pak. Ya. Pilih makanan yang telah dimasak dengan sempurna Pak. Ya. Nah, itu apakah jenis makanan yang setengah matang misalnya Pak? Apakah itu rawan mengandung bahan berbahaya dari segi bahaya biologi ini Pak, atau bagaimana Pak? Makanan setengah matang itu kan yang paling banyak mungkin yang konsumsi itu telur ya. Telur misalnya, Ya, atau daging kah misalnya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah telur itu sebelum dimasak ini apakah sudah dibersihkan atau belum. Nah, jadi kalau telur, karena telur ini kan banyak yang di pasaran ini yang ada kotoran-kotoran, kotoran, terutama kotoran ayam ya. Nah, ini menjadi sumber bakteri malahan. Makanya sebenarnya kalau diminum setengah matang, apabila dia tidak bersih, ini sebenarnya membahayakan. Bahaya tidaknya itu bisa kita lihat setelah mengkonsumsi itu, apakah perut kita mual, muncul diare atau tidak. Kalau muncul diare artinya yang kita makan tadi mengandung bakteri, sehingga perlu dilakukan antisipasi dengan segera lari ke puskesmas ya, karena
berarti dia sudah keracunan bakteri. Oke, nah kemudian dari pencegahan untuk bahaya kimianya Pak. Ya. Tadi kan sudah Bapak bahas bahaya biologi pencegahannya seperti ini. Ya. Nah kemudian dari segi bahaya kimia, bagaimana cara pencegahannya Pak? Jadi untuk bahan kimia ini terkait dengan kelebihan bahan tambahan yang melebihi takaran dan mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya seperti borak, formalin, rodamin B, dan pentanil yellow. Cara pencegahannya yang pertama yaitu mencuci makanan sebelum dimasak atau sebelum disimpan. Ini terkait dengan sayur-sayuran gitu ya. Iya. Terus makanan yang lain ini bagusnya dicuci karena apabila dia menanamnya itu di pinggir jalan, sayuran itu kemungkinan besar akan tercampur dengan logam berat yang ada dari polusi udara. Sehingga perlu mencuci makanan tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan air bersih yang tidak tercemar, dibaguskan dari air keran yang mengalir, sehingga cemaran logam yang kemungkinan bisa atau pestisida yang kemungkinan ada di dalam makanan atau sayuran tersebut itu bisa bersih. Terus yang ketiga yaitu tidak mengandung bahan tambahan pangan yang dilarang. Terus contohnya apa Pak? Tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang itu? Bahan tambahan pangan yang dilarang itu yang kita kenal dengan borak, formalin, methanol yellow, dan rodamin B. Rodamin B itu yang warna merah itu, merah pink gitu. Formalin juga dilarang. Borak yang paling banyak kita temukan di lapangan. Terus yang keempat yaitu menggunakan bahan tambahan pangan seperlunya, misalnya pengawet, pemanis itu secukupnya aja. Boleh sebenarnya Pak ya? Sebenarnya boleh. Tapi secukupnya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dan dalam mengkonsumsi bahan tambahan pangan ini juga jangan terlalu sering, karena itu akan menurunkan daya imunitas tubuh kita. Iya. Terus yang selanjutnya yang kelima yaitu tidak menyimpan bahan kimia bersama dengan bahan makanan. Artinya bahan-bahan yang bukan bahan tambahan pangan jangan dicampur dengan bahan makanan. Artinya misalnya kita punya bahan tambahan cat misalnya di rumah yang terbuka, atau pembersih lantai itu jangan dicampur dengan makanan, jangan didekatkan. Sabun itu jangan didekatkan karena itu bisa terjadi pencemaran silang. Terus selanjutnya itu tidak menggunakan koran bekas untuk membungkus makanan, terutama makanan yang panas. Karena gorengan misalnya. Karena kalau koran bekas ini kan mengandung tinta ya. Iya. Yang enggak kalau kita taruh makanan panas seperti gorengan, itu nanti tinta itu akan menempel di gorengan makanan tersebut. Nah, ini tentu akan berbahaya kalau kita konsumsi. Terus yang terakhir yaitu menggunakan wadah yang sesuai dengan untuk pangan yaitu food grade. Jadi misalnya untuk kresek misalnya, kresek hitam kan adalah plastik dari daur ulang. Maka tidak disarankan kresek hitam dipakai untuk membungkus makanan yang panas, misalnya kuah sop panas, kuah bakso panas. Itu tidak boleh. Dia harus menggunakan untuk yang makanan-makanan jenis panas ini harus menggunakan plastik yang berwarna bening. Bening itu kan artinya dari plastik pertama, plastik yang masih orisinil, bukan daur ulang. Karena kalau dia sudah menjadi berwarna hitam biasanya itu campuran dari daur ulang, plastik-plastik yang sudah kepakai sebelumnya. Nah, ini tentu akan berbahaya karena dia bisa menyatu atau terserap oleh makanan yang panas tadi. Oke, nah itu kan ini Pak bahaya pencegahan dari bahaya biologi, bahaya kimia. Nah, kemudian dari bahaya fisiknya Pak. Itu seperti apa Pak? Mungkin pencegahannya Pak? Ya, bahaya fisik yang sering kita temukan di lapangan ini kan seperti staples gitu ya. Staples ini kan di wadai-wadai itu bungkus makanan, bungkus wadai itu kan biasanya di staples atau di nasi itu, nasi bungkus itu kan di staples. Nah, ini kalau tidak berhati-hati dalam membuang staplesnya itu dikhawatirkan tercampur dengan makanan. Nah, ini kalau kita makan ini kan bisa berkarat di dalam bahaya dalam tubuh kita Pak ya. Di dalam tubuh bisa berkarat dan bisa merusak jaringan di dalam tubuh. Terus seperti rambut yang tercampur kalau kita masak mie sering ini Pak. Sering. Padahal rambut ini
banyak kejadian orang yang tercampur makanan rambut kalau kita makan itu dia nggak bisa dikeluarkan, dia mengumpul di dalam usus. Nah, ini tentu berbahaya karena dia tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa keluar. Nah, ini kalau menumpuk terus ini kan tentu akan mengganggu sistem pencernaan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu pedagang makanan tidak masalah. Tentu memilah produk pangan itu menghindari bagaimana supaya bahaya fisik tadi seperti staples, kerikil, kayu, batu itu supaya tidak tercampur. Jadi sebelum makan kita lihat dulu makanan kita apakah di dalamnya itu ada campuran-campuran seperti itu. Kalau ada langsung kita singkirkan. Terutama karet juga sama ya. Karet itu kan mirip dengan mie ya. Ini bahaya. Jadi sebisa mungkin disingkirkan dulu. Oke. Jadi setiap kita makan kita cek apakah ada bahan-bahan bahaya fisik tadi yang tercampur dengan makanan kita. Oke. Baik, Pak Bambang. Ya. Ada 3 bahan berbahaya Pak ya. Ada bahan biologi, bahan kimia, dan bahan fisik. Ya. Kalau menurut saya nih Pak, kalau bahaya dari fisik ini kan sepertinya kasat mata saja Pak, bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, mungkin bagi pendengar nih, bagi yang awam nih Pak, dari bahan kimia misalnya yang mengandung borak kah, formalin kah, atau radomen B kah, itu secara kasat mata bagaimana Pak mengetahui makanan ini cenderung mengandung radomen B misalnya, cenderung mengandung formalin biasanya. Adakah Pak tanda-tanda khusus pada makanan atau pangan lainnya Pak? Kalau yang bahaya fisik, bahaya kimia ya. Bahaya kimia itu yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin biasanya itu dulu pernah kita temukan di cumi kering dan teri Medan ya. Tapi sekarang sudah tidak ada di pasaran. Ya, cara melihatnya kalau dia itu makanan seperti ikan-ikan itu dia basah tapi dia bisa awet dalam lebih dari 3 hari, maka kemungkinan dia mengandung bahan pengawet. Yang paling curiga itu adalah mengandung formalin. Jadi kalau dia basah tidak kering, tetapi dia bisa awet lebih dari 3 hari di suhu kamar, di suhu ruangan seperti ini. Nah ini patut kita curigai dia mengandung bahan pengawet yang berbahaya. Terus yang kedua yang seperti misalnya rodamin B itu warnanya itu merah pink. Merah muda yang berpendar. Merah muda. Nah, ini banyak kita temukan di produk-produk minuman sirup dan kerupuk. Jadi warnanya itu bukan merah ya, tapi merah pink, merah muda, merah muda yang berpendar. Biasanya kalau seperti itu kita curigai dia rodamin B. Nah, nanti kalau misalnya untuk membuktikan apakah dia benar bahan berbahaya, nanti bisa kalau misalnya para pendengar mau mengirimkan, nanti sampelnya bisa dikirim ke kantor BPOM HSU. Nanti tidak dipungut biaya, gratis. Nanti akan kita uji langsung di depan pelanggan atau di depan masyarakat yang memberikan sampel tadi. Langsung kita lihat apakah dia itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Jadi kita punya alatnya, alat test kit namanya. Alat test kit ini hanya dalam waktu kurang dari 5 menit sudah bisa kita ketahui hasilnya. Oke, baik pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Bambang terkait bahan-bahan yang berbahaya pada pangan yang bisa saja beredar di lingkungan kita. Dan bagi pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung lewat line telepon kita di dialog interaktif kita, bisa menghubungi nomor telepon kita yang standby di 0526 20 22961, 0526 20 22961, atau bisa melalui nomor WA saya di 0877 1653 0366. Baik, mungkin kita sapa dulu, sudah ada yang ingin bergabung. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Abdi, Pak. Pak Abdi di mana? Di Balangan. Pak Abdi di Balangan, Paringin, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, silakan Pak Abdi di Paringin. Ada Pak Bambang dari BPOM HSU. Selamat siang, Pak Bambang. Iya, selamat siang Pak Abdi. Iya. Ini Pak mau bertanya, ini kan BPOM selaku pengawasan juga Pak ya terhadap obat-obatan Pak ya. Iya. Nah ini
kalau di masa-masa pandemi ini kan herbal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, jamu-jamu herbal Pak ya. Apalagi kan Presiden pernah mengatakan salah satu cara mencegah corona yaitu dengan minum jamu ya Pak ya. Nah ini kan banyak Pak ya, kita lihat sekarang jamu-jamu yang tidak terdaftar di BPOM Pak, atau ini tidak masuk pengawasan BPOM. Ini bagaimana Pak BPOM sendiri melihat beredarnya produk-produk jamu herbal yang tidak terdaftar, apalagi kan sekarang peminatnya ini cukup luar biasa Pak kalau kita lihat sekarang untuk daya tahan tubuh. Nah mungkin itu saya Pak ingin ditanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdi yang ada di Balangan, beliau bertanya terkait dengan produk-produk herbal atau jamu Pak, yang sekarang banyak beredar di masyarakat, terutama di masa COVID-19 ini Pak. Bagaimana itu Pak menurut pandangan Bapak sebagai Kepala Loka POM HSU Pak? Jadi jamu itu ada 5 kelompok ya, 5 golongan. Ada 2 golongan yang diperbolehkan diedarkan tanpa harus memiliki izin edar. Ada 3 golongan yang wajib memiliki izin edar. Untuk 2 golongan yang tidak perlu izin edar itu, yang pertama yaitu golongan simplisia jamu atau bahan baku jamu seperti rimpang kunyit, rimpang jahe, rimpang atau daun-daunan yang kering gitu ya. Nah, itu tidak perlu izin edar karena dia simplisia jamu, bahan baku jamu. Yang kedua yaitu jamu gendong, kelompok jamu gendong. Jamu gendong itu yang diproduksi langsung, diberikan langsung ke konsumen, dijual langsung ke konsumen. Masa simpannya kurang dari 7 hari sudah rusak, itu tidak perlu izin edar. Jadi ibu-ibu jamu gendong atau orang yang jual di pinggir jalan, kios-kios itu tidak perlu. Kalau dia langsung dalam bentuk langsung diminum ya, langsung diseduh gitu. Terus ada 3 golongan yang wajib memiliki izin edar. Yang pertama yaitu golongan jamu, obat tradisional golongan jamu. Golongan jamu itu seperti jamu air mancur, sido muncul gitu ya. Kalau di sini mungkin ada sari gading, singa banteng, cuk sirih. Nah, itu jamu-jamu yang sudah dalam kemasan, dikemas dengan perpaduan aneka macam simplisia dan dia mengklaim dia sebagai untuk mengobati apa. Nah, itu harus memiliki izin edar. Terus yang kedua yaitu golongan herbal terstandar. Herbal standar itu dia sudah melakukan uji sampai tingkat uji in vitro, uji lab. Nah, ini wajib memiliki izin edar. Terus yang ketiga yang kita sebut dengan fitofarmaka atau obat modern asli Indonesia. Ini yang sudah sampai tingkatan uji klinik, sudah diujikan ke manusia dan terbukti bahwa dia itu berkhasiat. Ya, ini wajib memiliki izin edar. Nah, terkait obat-obat yang wajib memiliki izin edar tadi, Badan POM sudah melakukan take down banyak sekali, ribuan situs ya, terutama yang di situs-situs seperti apa ya, yang Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu ya, sebagainya itu. Dari Badan POM sudah membentuk tim cyber untuk melakukan take down dan melakukan penelusuran terkait dengan orang-orang yang menjual obat-obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Untuk yang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kita juga sangat meminta kepada masyarakat apabila ada informasi mungkin bisa kita disampaikan kepada kami sehingga nanti kami bisa menindaklanjuti apabila ada obat tradisional yang tidak memiliki izin edar yang masih beredar di masyarakat. Oke, baik. Ya. Kayak sepertinya jamu itu ya, jamu yang botol-botol. Nah, kalau di kemasan-kemasan itu kalau misalnya ada mereknya atau terdaftar misalnya di Departemen Kesehatan atau ada logo BPOM-nya kalau misalnya atau ada logo halalnya, itu apakah sudah bisa langsung dikonsumsi Pak? Artinya sudah amankah itu Pak? Jamu ini izin edarnya di Badan POM ya, bukan di Kementerian Kesehatan. Di Badan POM. Di Badan POM. Banyak jamu yang di labelnya itu tertera nomor izin edar. Iya, ada biasanya. BPOM.
itu harus dikonfirmasi ulang di aplikasi Android atau Apple, namanya cek BPOM. Cek BPOM. Nanti dimasukkan nomor izin edarnya. Kalau di situ nanti tertulis ada namanya, nama jamunya, berarti dia itu terdaftar. Tapi kalau di situ tertulis data tidak ditemukan, ya berarti jamu tersebut tidak daftar. Jadi jamu ini banyak yang palsu, memalsukan nomor izin edar bukan tidak ada ya. Nomor izin edar tidak ada yang dicantumkan sembarangan di label jamu yang tidak memiliki izin edar. Jadi kita harus hati-hati. Oke. Baik pendengar, demikian tadi Pak Abdi yang ada di Balangan, jawaban dari Pak Bambang terkait dengan obat-obat atau jamu-jamu herbal yang beredar di masyarakat. Baik pendengar, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan break sebentar di segmen yang pertama ini. Namun kembali kami sampaikan bahwa bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon kita pada dialog interaktif hari ini bisa melalui nomor telepon yang biasa, yaitu di 0526 20 22 961, 0526 20 22 961, atau melalui nomor WA saya di 0877 1653 0366. Namun sebelum kita lanjut, kita break sebentar sambil kita simak beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Paman, ada Pak jual jamu kayak ini Paman? Ulun sakitan awak nah Paman nah. Ulun ada jual jamu ini Bang. Orang kada boleh lagi jual jamu ini. Iyalah, kenapa jadi kada boleh? Maka ini ada nomor izin edarnya. Jamu tawon kelenceng ini ilegal pakai. Coba cek di aplikasi Cek BPOM. Buka aplikasinya, pilih metode pencarian nomor registrasi, masukkan nomor registrasinya. Nah, data produk tidak ditemukan, jadi itu palsu izin edarnya Pak Ai. Kenapa nih Pak ribut-ribut? Ini mampu ulun hendak nukar jamu ini biar bapaknya itu kada boleh dijual lagi. Benar Pak, jamu tawon kelenceng ini adalah salah satu obat tradisional yang telah ditarik peredarannya oleh Badan POM karena mengandung bahan kimia obat. Kami dari Badan POM menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati sebelum membeli dan menggunakan obat tradisional. Pastikan obat tradisional yang Anda beli telah memiliki izin edar dari Badan POM. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu lakukan checklist, cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Hati-hati membeli kosmetik. Sebelum menggunakan kosmetik, agar selalu ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Bagi Anda yang ingin mengadukan permasalahan terkait obat, makanan, dan kosmetik, silakan datang ke kantor BPOM di Amuntai atau melalui akun media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube dengan mengetik BPOM HSU atau melalui nomor telepon 0527 60 61123. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Apa itu rodamin B? Rodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rodamin B berbentuk serbuk kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. Rodamin B dilarang digunakan sebagai pewarna pangan. Rodamin B sering disalahgunakan untuk kerupuk, terasi, dan pangan jajan berwarna merah lainnya. Bila rodamin B dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam waktu yang panjang dapat mengakibatkan kanker. Jadi, kalian harus selektif dan berhati-hati dalam memilih pangan yang akan dikonsumsi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Jadi, rodamin B adalah pewarna tekstil atau pewarna kertas berwarna merah keunguan yang biasa sering disalahgunakan untuk pewarna pada makanan atau pada minuman. Jika dilarutkan, warnanya akan berwarna merah berpendar. Apa sih bahaya rodamin B? Rodamin B akan berbahaya jika terkena mata, kulit, atau tertelan, yang akan mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, sampai dengan kanker hati. Ingat, setiap membeli makanan harus menerapkan checklist, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Mari kita semua memperhatikan
membersihkan makanan yang kita konsumsi. Kenalilah makanan-makanan yang mengandung bahan berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Hulu Sungai Utara. Untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah telah meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan aplikasi ini, kita dapat tahu apakah kita berada di zona hijau, kuning, atau merah. Sehingga kita dapat lebih waspada saat harus keluar rumah, tentu dengan memakai masker dan menjaga jarak. Di aplikasi ini juga terdapat informasi penting seperti apotik dan rumah sakit terdekat. Saudara-saudaraku di seantero negeri, mari turut berpartisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di Play Store dan App Store. Aplikasi ini terjamin keamanannya dan dapat membantu kita menghindari daerah rawan, serta membantu kita semua melakukan upaya pencegahan. Unduh aplikasinya sekarang juga, bersama kita lawan virus corona. Cara cuci tangan pakai sabun yang baik. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Kapan saat yang tepat untuk mencuci tangan? Selalu cuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah melakukan kegiatan, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Dari kawasan perkantoran Pemkab Tabalong, sedang Anda dengarkan 95,4 FM Suara Tabalong, enak didengar dan seru. Ya, kembali lagi bersama Halim di Radio Suara Tabalong pada edisi Kamis tanggal 25 Juni 2020. Tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan keamanan pangan, khususnya selama pandemi COVID-19. Dan di studio dari tadi setelah hadir Kepala Kantor Lokapom HSO Bapak Bambang Heri Purwanto. Baik Pak Bambang, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini Pak Bambang. Oke, ya, baik pendengar, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan melalui nomor telepon di 0526 20 22 961, 0526 20 22 961. Pak Bambang, sambil kita menunggu penelpon mungkin yang ingin bergabung, kita lanjut terkait dengan masalah keamanan pangan selama pandemi COVID-19 ini Pak. Nah, apakah berbeda Pak seperti sebelum ada COVID sama dengan masa pandemi sekarang ini? Silakan Pak. Ya, selama pandemi COVID ini yang perlu kita tekankan ini adalah meminimalisir pencemaran COVID-19 secara masif. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pastikan bahwa pedagang dan pembeli yang memiliki gejala COVID seperti panas, demam yang tinggi, terus batuk, pilek, ini jangan melakukan transaksi dulu. Oke, tahan dulu sebentar Pak. Kita sapa dulu penelpon yang mau masuk. Halo. Halo. Halo, coba lagi Bapak Ibu, suaranya belum kedengaran. Silakan yang ingin bergabung di 0526 20 22961 atau bisa melalui nomor WA saya di 0877 1653 0366. Ada Pak Bambang Heri Purwanto di studio selaku Kepala Kantor Lokapom di Kabupaten HSU. Baik, kita lanjutkan Pak. Silakan terkait dengan keamanan pangan selama pandemi COVID-19 ini Pak. Ya, tadi saya ulang lagi, yang pertama yaitu pedagang dan pembeli yang merasa sakit, memiliki gejala COVID seperti demam, sesak napas, batuk, pilek, hindari dulu untuk melakukan transaksi jual beli. Terus yang kedua yaitu pedagang dan pembeli menggunakan masker untuk meminimalisir sumber pencemaran. Yang ketiga yaitu apabila ada antrian yang panjang, harap
untuk pembeli ini menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak menghindari berkumpul. Terus yang keempat yaitu tidak adanya sarana cuci tangan di tempat makan atau di tempat pembelian. Kalau di daerah kita ini kan di Balangan saya melihat semua yang menjual ini di depannya sudah ada tempat cuci tangan ya, dengan sabun. Itu juga sudah cukup bagus. Terus yang kelima yaitu kebersihan pedagang dan atau makanan siap saji yang tidak dijaga. Ini Oke, sebentar Pak, kita mungkin sapa dulu penelpon yang ingin bergabung. Halo. 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 Suara Anda belum terdengar di studio. Oke, mungkin ada masalah jaringan mungkin. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa antara pedagang makanan itu harus menggunakan masker Pak ya. Iya. Kemudian jika ada antrian itu harus jaga jarak, dan kadang belum ada Pak ya tempat cuci tangan di tempat-tempat rumah makan. Iya. Dan sebenarnya sangat penting Pak tempat cuci tangan. Kemudian kebersihan pedagang, yang terkait pedagang atau penjual makanan-makanan yang siap saji itu seperti apa Pak? Harusnya Pak di masa pandemi Covid ini Pak. Jadi sebisa mungkin pedagang itu menyiapkan tempat cuci tangan. Jadi setiap dia selesai melayani pembeli dan dalam waktu yang lama misalnya dia mau menyentuh makanan itu lagi, maka dia harus cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun ini tujuannya karena sabun ini bisa membunuh virus. Jadi virus COVID itu kelemahannya itu sabun. Jadi kalau dia kena sentuhan dengan sabun dia akan rusak. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pedagang atau pembeli pangan yang siap saji tadi Pak, diharapkan misalnya selalu menerapkan atau selalu disiplin dalam hal kebersihan pangan. Mungkin ada syarat-syarat, mungkin ada kunci tertentu Pak terkait dengan keamanan pangan itu Pak, yang khususnya yang terhadap pangan yang siap saji itu Pak. Ya. Jadi ada 5 kunci keamanan pangan yang dibuat oleh Badan POM. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri dan rajin cuci tangan dengan sabun. Itu kunci yang pertama. Terus yang kedua yaitu memisahkan pangan yang matang dan yang mentah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi kalau ada makanan yang sudah masak dan bahan mentahnya, maka ini kalau disimpan di dalam kulkas ini sebisa mungkin beda rak gitu ya, atau ditutup masing-masing gitu ya. Terus yang ketiga yaitu masaklah pangan dengan benar. Jadi kalau masak daging, masak sayuran ya sampai matang gitu ya. Bagusnya terus yang keempat yaitu jaga pangan pada suhu aman. Maksudnya kalau dia itu minuman dingin disimpan di suhu dingin, kalau dia minuman panas disimpan di suhu panas. Jadi jangan sampai suhu panas langsung disimpan di freezer misalnya, ini akan merusak makanan karena berubah. Dan kalau dia dari freezer mau digoreng, ini juga harus ditowing dulu. Ditowing itu artinya didiamkan di suhu ruangan sampai dia itu meleleh semua, baru digoreng. Karena kalau dia dalam bentuk beku langsung digoreng, itu akan rusak proteinnya, protein dalam makanan. Terus yang terakhir yaitu gunakan air bersih dan bahan baku yang aman. Artinya kita harus dalam memasak ini air yang kita jadikan sebagai sumber bahan baku makanan ini juga harus kita perhatikan kebersihannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak, selama pandemi COVID-19 ini Pak, untuk pengawasan sendiri oleh BPOM HSU apakah sama dengan sebelum adanya COVID-19? Apakah tetap turun ke lapangan langsung mengecek-ngecek atau cuma mengambil sampel atau menerima laporan dari masyarakat itu sendiri atau bagaimana Pak? Ya, untuk pemeriksaan pengawasan terhadap pangan kami tetap melakukan turun ke lapangan ya, terutama ke retail-retail untuk memastikan bahwa makanan yang dijual tidak rusak dan tidak kadaluarsa dan memiliki izin edar. Terus untuk sampel itu ada perbedaan. Kalau yang dulu kita itu beli sampel dan langsung kita uji di mobil lab keliling di lapangan, langsung di tempat tersebut. Kalau sekarang untuk dengan protokol COVID
kita ngambil sampel dari lapangan, terus kita bawa ke kantor, kita uji di kantor untuk menghindari lamanya kita ada di luar ruang. Terus untuk yang terkait dengan pengawasan obat, biasanya kita melakukan pemeriksaan secara virtual. Jadi ini sudah kita laksanakan. Bagaimana kita meminimalisir tatap muka dengan sarana yang kita awasi. Tapi kita tetap dalam konteks pengawasan tetap kita laksanakan. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan lagi, Pak, terkait dengan sebenarnya apa sih bahaya jika kita terkonsumsi misalnya dari bahan-bahan yang berbahaya di pangan tersebut, misalnya formalin kah, rhodamin B kah, atau bahaya-bahaya biologi atau yang tampak fisik lainnya, Pak. Itu secara gejala, mungkin gejala awal seperti apa sih, Pak? Kemudian secara berkelanjutan akan berpengaruh seperti apa terhadap tubuh kita, Pak? Untuk yang awal, yang biasanya yang pertama itu biasanya akan muncul iritasi. Iritasi itu ya seperti reaksi alergi lah yang awal itu. Terus untuk jangka panjang, karena rhodamin B formalin ini kan terutama rhodamin B ini kan tidak bisa diekspresikan, tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan tersimpan di dalam tubuh dan dia akan menumpuk terus-menerus. Kalau kita sering makan, kita akan tumpuk. Nanti di 5-10 tahun ke depan itu ekspresinya baru kita rasakan. Baru timbul, ya. Makanya banyak sekarang usia-usia muda di bawah 40 tahun sudah cuci darah, sudah gampang capek. Gampang capek itu kan awal adalah ekspresi dari berkurangnya kesehatan ginjal kita. Karena ginjal kita tidak optimal, tidak sehat, maka kita gampang capek. Baru aktivitas sedikit udah capek. Nah ini biasanya berlanjut, nanti kalau sudah terus-menerus akan jadi odem. Odem itu munculnya cairan tubuh. Orang melihatnya gemuk, tapi gemuknya kok nggak sehat itu. Nah ini biasanya karena banyak munculnya odem, munculnya cairan-cairan yang tidak dibutuhkan sebenarnya karena dari keluarnya dari ginjal tadi. Jadi kalau terus-menerus berlangsung, ini ginjalnya bisa kena satu, rusak satu. Nanti kalau ginjalnya rusak dua, nanti akan ekspresinya itu adalah membutuhkan cuci darah. Ekspresinya sampai ke sana, sampai cuci darah. Makanya ini juga hati-hati. Kesehatan kita itu kita lihat dari apa yang kita makan. Jadi apabila apa yang kita makan itu sehat, maka insya Allah kita juga akan sehat. Jadi kenapa kita gampang sakit? Maka kita lihat lagi, apakah makanan-makanan yang kita makan ini adalah makanan-makanan yang sehat. Sebenarnya untuk melihat sehat tidaknya, paling gampang itu adalah apabila makanan itu semakin asli, itu semakin sehat. Misalnya sayuran yang bentuk sayuran asli itu semakin sehat karena dia itu belum tercemar apa-apa, belum dilakukan perlakuan apa-apa, itu semakin sehat. Nah kayak makan sayur, makan buah, makan makanan yang asli, sayur-sayuran yang dibuat oleh orang tua kita itu sehat itu sebenarnya. Jadi malah kita kurangi konsumsi makanan-makanan yang kiranya mendapatkan bahan-bahan pengawet yang berlebihan. Oke, baik. Sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, Pak, mungkin secara periodik ini, Pak, BPOM HSO ini melakukan pengawasan atau terjun langsung ke lapangan itu berapa bulan sekali sih, Pak? Atau bisa juga kah berdasarkan dengan kondisional tertentu, misalnya menjelang Ramadan kah, menjelang Idul Fitri kah biasanya kalau saya sering lihat itu, atau seperti apa, Pak? Ya, yang paling intensif memang kita galakan itu di Ramadan dan menjelang hari raya dan menjelang Natal dan tahun baru. Itu adalah pos-pos di mana banyak bahan makanan yang konsumsi masyarakat itu permintaannya sangat tinggi, sehingga beberapa pedagang memanfaatkannya dengan mengeluarkan bahan kadaluarsa untuk bisa dijual gitu, karena banyaknya permintaan masyarakat. Ini yang paling sering yang menjadi spot kita untuk fokus di pengawasan pangan. Tapi selain itu kita juga melakukan pengawasan rutin tiap minggu.
Baik itu dengan mobil lab keliling, dengan mengambil sampel-sampel jajanan pangan yang ada di pasar, yang ada di pinggir-pinggir jalan, paman pentol dan lain-lain itu, kita ambil sampelnya untuk kita uji, untuk memastikan bahwa dia tidak mengandung bahan berbahaya. Dan apabila terbukti mengandung bahan berbahaya, biasanya kita amankan produknya dan kita beri peringatan kepada penjualnya untuk tidak melakukan penjualan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Dan kita pantau pedagang tersebut untuk memastikan bahwa dia sudah tidak menjual lagi. Apabila nanti ditemukan menjual pangan yang berbahaya lagi, nanti akan kita lanjutkan ke sanksi-sanksi yang sanksinya mungkin yang pernah Bapak jatuhkan lah misalnya, itu seperti apa Pak? Kewenangan dari BPOM sendiri ya, Pak? Kalau sanksinya yang pertama kita kasih peringatan kepada dulu, Pak, ya? Pada pedagang. Yang kedua kita musnahkan barang yang mengandung bahan berbahaya. Jadi kita tarik Pak ya? Ya, kita tarik dan kita minta pedagang untuk memusnahkan, memusnahkan bahan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, dan dia membuat pernyataan untuk tidak menjual lagi pangan yang mengandung bahan berbahaya. Itu menjadi dasar hukum kita. Apabila nanti pedagang tersebut berbuat curang dan mengulangi perbuatannya, baru kita tindak ke tingkat pro justisia, karena di Badan POM ini kan juga ada penyidiknya, namanya penyidik PPNS. Penyidik pegawai negeri sipil, yaitu yang punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap pangan-pangan yang dianggap menjadi sumber cemaran, melanggar tindak pidana gitu. Oke. Kalau mengarah ke tindakan hukum pernah Pak? Bisa Pak? Kalau tindakan hukum yang pernah kita lakukan untuk orang yang mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, itu pernah kita tindak sampai tingkat pro justisia, sampai tingkat P21 tingkat kejaksaan, sampai di proses hukum. Oke. Untuk yang borak kita juga pernah mengamankan 2 ton lebih, 2,1 ton itu kita musnahkan. Oke. Baik pendengar, demikian bincang-bincang kita terkait dengan keamanan pangan khususnya selama COVID-19 bersama Kepala Kantor Lokapom di Kabupaten HSU Bapak Bambang Heri Purwanto. Dan tetap Anda sebagai konsumen tetap harus mengamati atau meneliti terkait pangan apa yang Anda konsumsi. Bisa cek kadaluarsa, izin edar, label maupun kebersihan yang tampak mata dari pangan yang akan kita konsumsi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk mengisi evaluasi tentang siaran kita pada hari ini melalui online, yaitu di https://access_data_KIE, atau bisa yang terlihat di layar streaming kita untuk link evaluasi BPOM HSU, yaitu https://access_data_KII. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada telah menyimak perbincangan kita pada kali ini. Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas Selim. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada acara talkshow siang hari ini. Saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Penyiaran Publik Suara Tabalong. Dengan acara selanjutnya.